sudah siap. Kalau sudah siap berarti adik-adik, mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan adik-adik untuk berdiri kakak ya. Adik-adik semuanya sampai berdiri. Ayo semuanya, adik yang kecil juga berdiri semuanya. Adik-adik, kita mau bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Adik-adik semua bernyanyi ya. Masih tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan lagi dari Hidup Ceria nomor 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah menyertai kami hingga kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan kuat yang datang daripada Tuhan. Tuhan, kami akan beribadah mengikuti sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami mohon biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami supaya kami boleh tertib dalam mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kami mohon tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus supaya ibadah kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Adik-adik, karena kita semua di rumah mau mendengarkan firman Tuhan, jadi kita bernyanyi lagi adik-adik ya. Kita mau bernyanyi, adik-adik buka Hidup Ceria. Berapa Kak? 183. Kita satu di dalam Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang tiba waktunya kita mau membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah
untuk ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami akan membaca firman Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar, kami boleh mengerti, kami boleh pahami dan boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan? Sekarang kakak mau ajak adik-adik ambil Alkitabnya. Ayo ambil Alkitabnya adik-adik. Kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Kakak ulangi ya, Injil Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Kakak ulangi adik-adik, Injil Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Kakak akan membacakan dari sini dan adik-adik yang ada di rumah menyimaknya sambil membaca dalam hati adik-adik. Dan untuk adik-adik yang masih TK, adik-adik cukup mendengarkan kakak layan ya adik-adik. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah orang-orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaramu, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini akan manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah adik-adik, sebelum kakak bercerita tentang firman Tuhan, namun sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyaksikan puji-pujian dari teman kita yang ada di desa Sesulung, Kelumpang Tengah. Kita saksikan ya adik-adik. 1, 2, 3. Dalam-dalam lautan, kami
adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan puji-pujian dari teman kita yang berada jauh di sana adik-adik, yaitu di mana? Di Desa Sesulung, Kelumpang Tengah adik-adik. Terima kasih ya adik-adik layan yang ada di Desa Sesulung, Kelumpang Tengah. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak yang menderita sakit lumpuh adik-adik. Kira-kira ada yang tahu nggak ya sakit lumpuh itu seperti apa adik-adik? Ada yang tahu? Iya, pinter. Sakit lumpuh itu adik-adik orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya adik-adik. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa berlari, dia tidak bisa melompat. Nah, sama adik-adik seperti bapak yang ini. Dia hanya bisa terbaring di atas tempat tidur adik-adik. Karena apa? Karena dia tidak bisa menggerakkan kakinya adik-adik. Tapi di balik kelemahan bapak lumpuh ini bersyukur adik-adik. Kenapa ya adik-adik bapak lumpuh ini bersyukur? Karena bapak lumpuh ini memiliki 4 orang teman yang sangat baik adik-adik. Nah, 4 teman ini adik-adik, mereka sangat peduli terhadap bapak lumpuh ini. Mereka datang melihat, menjenguk kondisi bapak lumpuh ini adik-adik. Nah, pada saat itu adik-adik, 4 orang teman bapak lumpuh ini datang ke rumah bapak lumpuh ini. Dia melihat kondisi bapak lumpuh ini. Nah, teman-teman bapak lumpuh ini adik-adik datang dengan penuh semangat adik-adik. Mereka datang dengan gembira. Mereka datang dengan wajah yang berseri. Wajah yang berseri itu seperti apa adik-adik? Wajah yang berseri itu mereka bersuka cita, mereka bergembira adik-adik. Kira-kira kenapa ya mereka datang ke rumah bapak itu dengan hati yang gembira? Nah, ternyata adik-adik mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di kota dekat mereka adik-adik. Dan teman-teman bapak yang lumpuh ini berkata, ternyata Tuhan Yesus sedang berada di sebuah rumah dekat sini loh, kata teman bapak lumpuh ini. Nah, tiba-tiba adik-adik bapak lumpuh ini berkata, Tuhan Yesus, kata bapak lumpuh ini, bukankah dia yang bisa menyembuhkan orang lumpuh? Kata bapak lumpuh ini adik-adik. Nah adik-adik, ketika bapak lumpuh tadi berkata, Tuhan Yesus, bukankah dia orang yang bisa menyembuhkan orang sakit? Lalu teman-teman bapak lumpuh ini berkata, iya betul, kami akan membawamu, kami akan menggotongmu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka adik-adik bersiap-siap. Mereka berjalan menuju ke sebuah rumah di mana Tuhan Yesus berada. Nah, akhirnya adik-adik mereka sampai ke sebuah rumah di mana Tuhan Yesus berada adik-adik. Nah, ini adik-adik rumahnya. Tapi adik-adik di sana banyak sekali orang. Di sana berdempet-dempetan, bersempit-sempitan. Saking banyaknya orang, sampai halaman rumah pun mereka penuh dengan orang adik-adik. Lalu mereka bingung adik-adik. Teman-teman bapak lumpuh ini bingung adik-adik. Bagaimana ya cara kita masuk ke dalam rumah itu? Karena semua orang berdesak-desakan. Lalu adik-adik bapak lumpuh ini bersedih. Dia sedih adik-adik. Dia putus asa.
Lalu keempat orang teman ini, adik-adik, mereka tetap semangat walaupun Bapak lumpuh ini berkata, "Ya sudahlah, kita pulang saja. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah itu." Tapi teman-teman Bapak lumpuh ini tidak mau, adik-adik. Mereka tetap semangat. Mereka terus berpikir. Mereka mencari ide, adik-adik. Bagaimana supaya mereka bisa membawa Bapak lumpuh ini untuk masuk ke dalam rumah. Lalu mereka berpikir. Pada waktu itu, di antara salah satu keempat teman Bapak ini mendapatkan ide, adik-adik. Lalu dia berkata, "Bagaimana kalau kita lewat atap saja, teman-teman?" Kata dari teman-teman mereka ini, adik-adik. Lalu mereka segera membongkar atap itu dan mereka membuat lubang yang cukup besar sehingga mereka bisa menurunkan Bapak lumpuh yang tadi untuk masuk ke dalam rumah, adik-adik. Akhirnya mereka dengan berhati-hati menurunkan Bapak lumpuh ini untuk masuk ke dalam rumah tadi, adik-adik. Mereka menurunkan Bapak lumpuh ini melalui tali, adik-adik. Nah, adik-adik, ketika Bapak lumpuh ini tadi sudah diturunkan dengan melalui tali pelan-pelan, akhirnya Bapak lumpuh ini pun sampai tepat di depan kaki Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, pada saat itu, adik-adik, Tuhan Yesus juga melihat teman-teman Bapak lumpuh ini yang berada di atas atap. Tuhan Yesus melihat dengan hatinya bahwa teman-teman Bapak lumpuh ini tadi, adik-adik, mereka dengan sangat sungguh-sungguh peduli dengan Bapak lumpuh ini dan mau mengantarkan supaya Bapak lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga tahu dan melihat bahwa teman-temannya Bapak lumpuh ini, adik-adik, sangat percaya bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan Bapak lumpuh ini, adik-adik. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus pun sudah melihat dengan hatinya bahwa Bapak lumpuh ini, adik-adik, bukan hanya sakit lumpuh saja, melainkan hatinya sedih. Karena apa, adik-adik? Karena Bapak lumpuh ini ada melakukan hal yang tidak baik. Tapi puji Tuhan, adik-adik, akhirnya Tuhan pun mau menolong Bapak lumpuh ini. Tuhan juga mau menyembuhkan Bapak lumpuh ini. Akhirnya Bapak lumpuh ini boleh disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Nah, adik-adik, senang sekali loh Bapak lumpuh ini. Kenapa adik-adik senang? Karena dosa Bapak lumpuh ini sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, adik-adik. Bapak lumpuh ini senang, adik-adik, karena Tuhan Yesus mau mengampuni dosa Bapak lumpuh tadi, adik-adik. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Bapak lumpuh tadi, "Dosamu sudah diampuni." Nah, pada saat itu, adik-adik, di sana ada orang-orang Farisi yang mendengar bahwa Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Nah, lalu orang-orang Farisi tadi, adik-adik, mereka bingung. Mereka berpikir, kok mereka bisa mengampuni dosa? Padahal kan cuma Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Mereka, orang-orang Farisi, terus berpikir, padahal kan Allah saja yang bisa mengampuni dosa, kok mereka bisa? Iya, betul, adik-adik, bahwa Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus adalah anak Allah yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mau melakukan yang lebih dari itu, adik-adik. Tuhan Yesus juga berkata kepada Bapak lumpuh tadi. Tuhan Yesus berkata,
bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah. Wah, Bapak lumpuh tadi adik-adik senang sekali. Lalu Bapak lumpuh tadi pelan-pelan duduk dan berjalan pelan-pelan, dan akhirnya Bapak lumpuh ini pulang adik-adik. Dia percaya bahwa Tuhan menyembuhkan dia. Lalu Bapak ini adik-adik pulang dengan keempat teman-temannya tadi. Mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan semangat, mereka pulang sambil memuji Tuhan adik-adik. Nah, orang-orang yang di sana tadi juga adik-adik, mereka pulang dengan sambil memuji Tuhan, karena mereka orang-orang yang banyak tadi melihat sendiri bahwa mukjizat yang sudah dilakukan Tuhan di tempat itu adik-adik, dan mereka percaya bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit adik-adik. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak lumpuh ini pun bisa berjalan adik-adik. Dia bisa menggerakkan kakinya, dia bisa duduk, dia bisa melaksanakan kegiatannya adik-adik. Bapak lumpuh ini sangat senang adik-adik, karena dia sudah sehat. Dia diberikan kesembuhan. Dari siapa adik-adik? Dari Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak sakit? Iya, pinter, pernah ya adik-adik. Kakak juga pernah sakit. Nah, kalau adik-adik sakit, bagaimana adik-adik caranya? Apakah adik-adik mengeluh? Apakah adik-adik menangis? Iya, adik-adik harus datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan cara apa kakak layan? Dengan cara kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan pada saat hari ini. Saya dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan angkat segala sakit penyakit, dan Tuhan memberkati segala obat-obatan yang sedang saya konsumsi, sehingga pada waktu besok saya bisa bangun dan sehat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu adik-adik, jangan lupa berdoa. Nah, sama seperti Bapak lumpuh tadi adik-adik, dia memiliki teman yang apa adik-adik? Teman yang sangat baik. Mereka peduli. Bagaimana dengan kita adik-adik? Kita juga harus seperti teman Bapak yang lumpuh tadi. Ketika kita melihat teman kita yang kesusahan, ketika kita melihat teman kita yang sakit, kita harus mempunyai rasa peduli ketika melihat teman kita yang sedang lemah. Bagaimana adik-adik caranya? Dengan cara bisa kita melihatnya, menjenguk ke rumahnya, datang. Apabila adik-adik tidak sempat untuk melihat temannya, adik-adik cukup hanya bisa mendoakan di rumah. Itu juga pertanda bahwa adik-adik peduli kepada teman kita adik-adik. Jadi kakak mau adik-adik semua yang ada di rumah untuk tetap peduli kepada teman kita, peduli terhadap semua orang. Ketika orang itu memerlukan bantuan maupun tidak memerlukan bantuan, kita harus peduli terhadap semua orang. Adik-adik, dari firman Tuhan yang pada hari ini kakak sampaikan, bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa setiap manusia, dan Tuhan Yesus juga mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit adik-adik. Makanya ketika adik-adik dalam kelemahan tubuh, adik-adik selalu datang kepada Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara berdoa. Bisa ya adik-adik? Serahkan semuanya kepada Tuhan dengan lewat doa.
Nah, sampai di sini dulu adik-adik firman Tuhan yang kakak sampaikan. Semoga adik-adik mengerti dan adik-adik boleh selalu melakukan di dalam kehidupan adik-adik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 271. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua ya adik-adik. Firman Tuhan, dan pada saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Nanti persembahan syukurnya kita masukkan di amplop dan diberikan kepada orang tua. Untuk itu kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria berapa kakak? Kidung Ceria 152 dan kita nyanyikan 2 kali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, firman yang sudah kami dengar, itu semua boleh kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, ajari kami terus Tuhan, untuk selalu setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mempunyai kuasa di dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi adik-adik yang selalu taat dan peduli kepada setiap orang, sehingga kami boleh menjadi adik-adik yang layan yang baik, adik layan yang selalu berbau harum di hadapan keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang pada saat hari ini belum sempat hadir atau mengikuti ibadah pada pagi hari ini di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang selalu senantiasa untuk memberkati teman-teman kami yang lain, sehingga pada kesempatan yang lain mereka boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat hari ini. Biarlah Tuhan yang sempurnakan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan dari tangan yang berbeda-beda. Biarlah Tuhan persembahan kami ini juga boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, kita akan menutup ibadah kita. Sekarang kakak mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk semua bangkit berdiri.
kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 90. Kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Berdoa yang baik, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh melakukan firman-Mu dan boleh peduli terhadap orang lain. Tuhan Yesus, berkati kami di dalam kehidupan kami sepanjang hari, sehingga kami memperoleh kesehatan dan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya, pergumulan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini, yang jauh dari yang sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik dan kakak-kakak semua, kita sudah selesai pada kita hari ini ya. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak-kakak mau menyampaikan sesuatu buat adik-adik. Adik-adik, ibadah kita hari ini adalah ibadah di penghujung tahun 2021. Karena itu kita akan kembali beribadah di bulan berapa kakak? Bulan 2 kakak. Ya, bulan 2 di tahun yang baru, tahun 2022. Kita berharap, adik-adik kita tentunya berharap supaya kita nanti bisa beribadah bersama-sama kan? Jadi kita semua berdoa supaya situasi dan kondisi kita cepat pulih dan kita bisa kembali normal beribadah bersama-sama. Kakak-kakak yang mau mengucapkan buat adik-adik semua, Selamat